ya? Dari anak sampai dewasa. Nggak dibawa yang dewasa. Yang dewasanya patungnya ketinggian takut nggak masuk ke podcast. Oh, Jadi cuma dilipat di sini. jaga rumah Betul. Pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki kita menjual berbagai perlengkapan busana muslim seperti ini. Halo warga Cilegon, saya Ovi Sayuti, owner dari Sahih Muslim Corner. Sahih Muslim Corner sendiri merupakan salah satu toko pakaian yang menjual perlengkapan busana muslim mulai dari anak hingga dewasa dengan berbagai brand. Nah, bagi akang teteh yang mau order, caranya gampang banget. Tinggal follow akun Instagram kami di @sahihmuslimcorner_catalog. Dan untuk WA-nya di 0822 6160 3819. Untuk toko kami ada di Jalan Cimudakir, Tunjungan Meluat, Tegal Ratu, Ciwandan, Cilegon. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UMKM bangkit, yes we can. Bapak, Ibu, Kakang Teteh, Dulur Sedanten yang ada di Cilegon, yuk pantengin podcast kami Pilku Banten. Dan Nora TV Channel, jangan lupa untuk like and komennya. Masih bersama saya, Murni dan sahabat saya yang semok, Nur. Dan pagi ini kebetulan kami kedatangan seorang ibu cantik, luar biasa, dan pengusaha, dan host juga, dan MC juga, dan penyiar juga. Masya Allah. Bolos ya kita ya. Sampai kita minder. Siapakah dia? Ayo kenalkan, silakan Mbak Nur. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nur. Silakan. Ya, hai Kakang Teteh semuanya warga Cilegon. Salam kenal, saya Ovi Sayuti, owner dari Sahih Muslim Corner. Sahih Muslim Corner sendiri itu Mbak Nung dan juga Mbak Murni merupakan salah satu toko pakaian yang ada di kota Cilegon. Itu yang menjual berbagai brand busana muslim. Mulai dari anak, ya udah gini contohnya yang di gini ya. Buat anak-anak aja Mbak ya? Dari anak sampai dewasa. Nggak dibawa yang dewasa. Yang dewasanya patungnya ketinggian takut nggak masuk ke podcast. Oh, Jadi cuma dilipat di sini. Jaga rumah. Betul. Pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki kita menjual berbagai perlengkapan busana muslim seperti itu. Oh, buat wanita. Wanita pria semuanya, semua gender. Mbak Ovi, Iya, macam-macamnya produknya apa aja sih selain kerudung gitu? Apa saja? banyak. Mulai dari yang dari kaki dulu ada kaos kaki, Kaos karena kaki. kaki Kaki. nggak usah jauh-jauh ya. Karena kaki kita itu aurat, jadi harus ditutup dengan menggunakan kaos kaki seperti itu. Selain itu kita juga ada produk sarung, celana koko anak, mulai dari bayi baru lahir sampai dewasa. Jadi kalau mau kapan juga ada ya. ada, ini contohnya yang di depan sini ada. Tenang aja. Betul. Karena di Cilegon ini kan rata-rata religi, jadi memang kota religi ya, jadi harus menyediakan busana. Kota santri ya Cilegon. Betul. Iya, semuanya pakai ya. Oke, bisa. Jadi kalau mau kapelan itu nggak pusing nyarinya di mana Jadi gitu. Udah lengkap insya Allah. Umur berapa tahun sampai itu ada ya? Ada dari nol, dari bayi baru lahir sampai bapaknya pun ada seperti itu. Mbak Ovi itu kan banyak banget ya kegiatannya. Tadi saya sebutkan sampai luar biasa. Mbak Ovi cantik, ibu muda, dan banyak banget kegiatannya, dan itu kegiatannya itu minta waktu nggak sih Mbak? Oke, karena kita udah terbiasa, jadi kita harus udah bisa manajemen waktu. Gitu. Karena kalau waktu kita udah di manajemen, berarti nggak ada waktu sia-sia yang terbuang. Gitu, ya nggak sih Mbak? Iya, jadi aku tuh setiap hari Mbak Nung, Mbak Murni, itu tulis jadwal. Jadi ditulis, jam 6 tuh aku ngapain, jam 7 ngapain. Pasti rutin ya Mbak ya? Rutin setiap hari. Jadi itu manajemen waktunya dari seperti itu. Tapi tidak mengganggu ini keluarga ya? Enggak, karena memang keluarga kan nomor satu. Apalagi di rumah kan aku nggak pakai ART ya, jadi semuanya dikerjain sendiri gitu. Atau doain biar punya ART. Amin. Ya kan? Belum ternyata. Oke, siap. Mbak Ovi punya usaha ini setelah menjadi MC, host atau penyiar
Sebelum. Dan Sebelum. tahun berapa memulai dengan usaha ini? Oke, jadi awal mulanya gini. Aku masuk MC kan 2018 tuh, belajarnya di Sanggar Seruling. Nah, 2017 aku kan jadi model. Kalau dulu tuh di Cilegon ada yang namanya perkumpulan fotografer, namanya Titik Fokus Cilegon. Sekarang udah punah, udah bubar. Nah, dari situ aku ditawarin oleh orang PCI namanya Bu Hajah Meli, semoga beliau sehat selalu ya, karena kita udah lama banget nggak kontekan. Dari situ Mbak Ovi mau nggak jadi model busana muslim, katanya gitu. Waktu itu memang bayarannya belum seberapa, tapi itu jadi oh ya deh nggak apa-apa sekalian bantuin gitu kan. Jadi setiap kita hunting foto, terus di-upload sama fotografer, aku upload lah di media sosial. Mulai dari WhatsApp, dulu Facebook, Instagram tuh dulu belum booming, belum booming gitu. Nah itu setelah dari itu banyak yang nanya, Mbak Ovi beli bajunya di mana? Padahal di situ aku nggak niat jualan loh, Mbak. Aku kan cuma niat, cuma model aja. Dari situ kayaknya aku melihat di situ ada peluang. Kalau ada peluang, kenapa kita nggak gunain dengan baik gitu? Jadi tahun berapa itu, Mbak? 2017. 2017. Dengan laku. Terus dengan yang pertama yang besar dulu berarti ya? Enggak, jadi aku tuh tadinya emang nggak niat jualan. Cuman karena ada di situ ada peluang, berarti kalau ada peluang Allah ngasih kita kesempatan untuk bisa memberdayakan banyak orang dan juga istilahnya menyejahterakan banyak orang. Mulai dari keluarga dulu dong tentunya pastinya ya. Dari situ aku belilah lemari kecil khusus untuk aku naruh stok yang barang itu mau aku jual. Dari situ. Nah, itu jadi 2017 itu memang cuma berapa biji doang satu bulan tuh teh, paling 30 biji gitu. Lumayan tapi ya. Tapi banyak yang mau. Sendiri ya. Hasil sendiri. Gitu. Ovi, bagaimana mempromosikan Uwais ini? Uwais ya namanya ya? Selain Uwais ini ada 10 brand yang kita jual. Nibras, Etika, Michan, Yasmira, Azahrai, Baby Jab, Salama sama Delanova. Delanova itu mukena yang lagi booming saat ini. Itu resellersnya ya, Mbak? Aku salah satu agen dan distributornya. Jadi udah agen ya? Udah distributor juga. Jadi kita tuh punya 50 reseller aktif di grup yang memang sangat terbantu sekali kita menjual dengan adanya reseller ini. Mempromosikannya bagaimana, Mbak? Jadi, apa lewat WA, apa lewat IG? Jadi yang namanya reseller itu kan manusia dan mereka emak-emak yang butuh untuk di push gitu loh semangatnya. Nah, setiap hari kerjaan kita sebagai owner adalah nge-share produk yang ready stock di toko dan apa nih produk yang mau launching soon setelah ini gitu. Jadi mereka tahu gitu. Jadi selain itu kita juga share produknya selain di WA ada juga di Telegram. Kalau di Telegram kan nggak terlalu banyak makan memori ya. Jadi tinggal dimasuk aja ke link Telegramnya langsung bisa di-share gitu. Ya, Mbak Ovi. Nah, Mbak Ovi kan dengan produk yang udah Mbak Ovi punya dengan berbagai merek 10 ya kurang lebih. Udah jadi distributor semua? Ada yang distributor, ada yang masih agen. Jadi semuanya bertahap Mbak umurnya. Jadi Mbak Ovi udah punya reseller juga? Sudah 50. 50%. Cilegon apa luar Cilegon? Ada yang luar Cilegon juga. Dari Serang, dari Cilacap ada, dari Lampung juga ada. Jadi semua. Jadi gitu Mbak Murni ya. Tapi dengan kegiatan hostnya juga masih? Host, itu MC masih. Penyiar radio juga nih masih. Kalau penyiar radio itu kan aku dari 2019 sampai 2020. Nah, karena 2020 COVID, aku resign. Khawatir kan dengan diri aku sendiri gitu. Jadi ya udah, aku nggak terusin tuh untuk yang jadi penyiar radio aku kelas 2. Sekarang yang aku mau tanyakan nih Mbak Ovi. Dari kegiatan Mbak Ovi, aktivitas Mbak Ovi nih yang sebagai host, sebagai penyiar radio, MC kayak gitu kan. Terus itu perbedaannya apa setelah Mbak Ovi punya usaha ini? Itu sama-sama menghasilkan ya, betul. Tapi beda ininya nih. Kalau ini kan dimulai dari awal sebelum aku jadi MC nih. Nah, ini tuh jadi sumber utama aku sih sebenarnya. Karena di sana di grup itu kan ada 50 reseller aktif ya istilahnya kalau kitanya nggak semangat, gimana mereka mau semangat jualan, mau push untuk semangat jualan juga gitu. Jadi kitanya dulu dari ordernya dulu ya harus semangat, ya harus betul gitu. Jadi mereka tuh udah kayak keluarga, udah kita anggap sebagai keluarga. Jadi memang kalau misalkan mereka Ovi jualannya sulit kok teh gitu. Jadi mereka tuh kalau mau jualan Mbak nggak usah pakai modal, cukup masuk grup aja. Oh gitu.
Suka masuk grup aja. Nggak dia ada di modal awal ya Mbak Nung? Nggak ada modal ya? awal. Justru kelebihannya di kita adalah orang-orang yang mau jualan itu nggak semuanya kan punya modal Mbak Iya, Murni. heeh. Itu bisa langsung masuk grup, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu 1 bulan itu dia harus wajib ngejual minimal 5 produk. 1 bulan 5 produk 5 untuk produk itu menjadi reseller Mbak Ovi. Jadi betul. nggak ada apa ya? Ketika belanja, Enggak, belanja enggak. sekian Insya gitu Allah ya. kalau sama kita dipermudah. Oh, Karena baru siapa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Tapi kan kadang-kadang gitu. yang namanya manusia kan ya, udah dibantu tapi nggak ini gitu tuh, nggak mikir gitu, malahan dia mencengin gitu tuh. Kalau kayak gitu kita ada itu Mbak, jadi kayak apa namanya, Monitor gitu. Iya monitor setiap bulan. Ini reseller ini ada pengumuman omset setiap bulan. Nah reseller yang 3 bulan tidak ada pembelanjaan, maka kita telepon, ini kenapa gitu. Kita tanya dulu gitu. Iya betul, mau lanjut jualan atau enggak gitu ya kan, biar enak. Alasannya juga biar jelas. Mbak Ovi, modal utama Mbak Ovi nih, modalnya berapa? Pertama kali Mbak Ovi terjun ke Oke, dari 2017 itu modal awalku cuma upload foto. Ya dari model itu Mbak, yang niatnya aku nggak jualan, jadi kan langsung balik modal karena mereka langsung bayar cash, gitu. Jadi kita nggak sistem kredit gitu. Transfer ya nih, udah kita ini dropship gitu. Justru malah aku tuh dulu tuh nggak transfer, aku langsung anterin ke rumahnya, gitu, nggak mau nggak. COD ya? COD, cash on delivery. Jadi gitu, kalau mau untuk memulai sesuatu kan kitanya nggak boleh gengsi gitu, biar orang juga tahu kalau kita beneran niat jualan. Taufi, berarti kan ini termasuk wanita karir juga ya, pengusaha. Iya, aduh kalau luar biasa. Kalau disebut wanita karir tuh gimana gitu. Luar biasa ya Mbak Moni. Berarti kan udah bagus gitu Mbak, mau dengan memake dengan 50. Iya, karena alhamdulillah di Kota Cilegon kan banyak pelatihan. Mulai dari dinas koperasi gitu kan memfasilitasi kita dengan itu, dan piuku sendiri pun itu sering kan. Nah, itu jadi aku sangat terbantu. Belajarnya dari situ Mbak Murni. Dan aku ngucapin terima kasih kepada Budir, Bu Laura ya yang udah selama ini tuh membimbing kita mulai dari kelas-kelas pajak yang seperti itu yang memang sangat kita butuhkan. Nah, Mbak Ovi punya ini nih ya, namanya apa? Sahi Muslim Corner. Ini Mbak Ovi udah berbentuk badan hukum itu apa udah? Ini baru NIB-nya aja. NIB-nya saja. Cita-citanya sih pengen punya PT gitu ya, karena CV sih lebih ke CV ya kalau jualan ya. Iya, nanti aku akan berkonsultasi dengan beliau. Nah, ini mungkin kalau orang awam bacanya agak susah. Sahih Muslim Corner. Jadi karena Sahih itu kan Sahih itu kan H sama H itu kan ho ya dalam bahasa Arab. Sahih itu artinya murah hati. Gitu. Jadi itu tuh diambil dari nama anakku, namanya Maida Sahi, artinya gadis yang murah hati. Aku ambil ujungnya Sahi. Muslim itu kan karena kita muslim dan yang kita jual pun produk busana muslim, jadi kita kasih muslim di situ. Dan corner. Kenapa corner? Karena rumah aku tuh dulu di pojokan Mbak. Jadi udah mau masuk gang sempit dan di situ di pojok. Itu kan jadi corner kan, dari situ mulainya. Jadi udahlah aku kasih nama ini. Nggak masalah di situ ya, tetap udah jadi itu ya. Dulu kan masih di rumah yang di pojok itu yang corner itu. Sekarang sudah punya toko sendiri alhamdulillah. Nggak jauh dari situ. Nggak jauh, cuma sekitar 4 menit kalau dari rumah. Gitu. Mbak, selama Mbak berjualan nih, adalah suka dukanya. Banyak banget Mbak Nur. Sukanya apa tuh? Sukanya dulu lah, nggak mau dukanya. Kalau dukanya nangis. Oke, sukanya adalah dari kita jualan ini, kita bisa kasih uang jajan ke emak-emak yang memang di rumah tapi tetap berpenghasilan. Itu kan yang terpenting. Terus yang kedua dari jualan ini juga, selain aku MC, uang keuntungannya ini untuk adik aku yang sekolah di Mesir. Bantu aku punya adik cewek, dia tuh satu-satunya dan dia tuh udah gak ada lagi selain dia gitu. Dulu tuh almarhum bapak sempat mengamanahin, tolong jaga adik kamu. Dari situ aku semangat. Oke, berarti aku jualannya harus serius, nggak boleh main-main. Begitupun dengan MC. Nah dari penghasilan itu aku sumbangin buat dia, buat sekolahnya dia tuh semuanya aku yang nanggung. Gitu.
Tapi orang tua masih ya Mbak? Masih ibu kan single parent, jadi ibu dan adikku itu tanggung jawabnya adalah aku, karena aku adalah anak tertua seperti itu. Satu Mbak rumah Nung. apa gimana Mbak? Enggak, udah kita pisah rumah dari Oh. 2012. Ya, Mbak, tadi Mbak bilang kan sangat membantu buat Mm-mm. keluarga ya. Sangat Buat membantu. keluarga, buat Iya, Ya, betul. pengen tahu Mbak, omsetnya berapa sih? Oke. Per bulan atau per tahunnya ya? Gitu. Silakan. Kayaknya per sampaikan. bulan ya. Kita cerita waktu COVID. Waktu Eh. COVID itu semuanya sepertinya terkena dampak. Tapi untungnya aku tidak meresignkan karyawan aku, jadi aku tetap Berapa karyawan itu semua? tetap satu. satu. Istilahnya tetap butuh bantuan dia untuk merekap segala omset toko gitu, Mbak. Stok-stok barang di toko itu kan dia yang ngecek ya. Nah, itu waktu COVID itu kita cuma 15 sampai 20 juta aja. Satu bulan. Heeh. Sebulan 15 sampai 20 juta. Yang penting waktu itu adalah waktu itu kita tidak tutup toko. Kita tetap bisa bayar operasional untuk kebutuhan toko. Seperti itu Mbak Nung. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ya. sampai sekarang. Nah, itu mulai Desember udah mulai itu tuh. Udah mulai up lagi, naik. Itu omset kita sampai 70 juta per bulan. Sebulan. Ih, mau sih. Kapan saya dapat omset 70 juta? Iya, ya Allah. Itu padahal kalau misalkan kita lihat dari mata manusia, toko aku kan nggak di jalan yang strategis, dia di dekat sawah. Dia di sawah dan dia tuh di pojok, bukan di tempat-tempat strategis seperti di kota seperti ini. Tapi sekali lagi kalau kita doanya kenceng, ikhtiarnya juga kenceng, nggak ada yang mungkin bagi Allah gitu. Ya, Mbak Ovi mencari duit dengan duit, ya kan? Betul. Dengan duit, mencari duit dengan duit ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itu tetap keren. Tetap, jadi tetap nomor satu di hati kita tuh Allah. Karena kalau Allah tuh udah misalkan gini Mbak ya, kalau kita tuh di hatinya udah ada, oh ya, aku kan mau dapat duit dari customer, itu customer yakin bayarnya itu lama, gitu. Tapi kalau misalkan kita gini, ya Allah, apapun besok sepi ataupun laris toko aku serahkan semuanya padamu, itu jadinya laris. Karena di hati kita bukan customer, tapi kita tuh Allah gitu yang di hatinya. Jadi semuanya memang kita ibadah ya. Nah, maksudnya usaha itu ibadah. Betul. Gitu. Itu kan ke Allah. Iya, betul. Karena Allah. Gitu. Iya, Mbak Ovi. Iya, Mbak Ovi kan aktivitasnya padat ya. Insya Allah. Tapi kan Mbak Ovi ini lagi hamil. Iya. Kalau aku manggilnya malam Jum. Ada kendala nggak sih gitu? Takut kecapean? Apa gimana gitu? Karena memang aku kan aktif orangnya. Malah mungkin kata orang kayak setrikaan rusak. Saking tuh sering bolak-balik gitu loh Mbak. Jadinya bolak-balik. Tapi kok nggak apa-apa gitu ya? Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Justru kan semakin kita aktif bergerak, sel-sel di tubuh kita kan semakin aktif. Jadi nggak pasif gitu Mbak Nong sama Mbak Murni. Keren, sehat ya terus. Amin, insya Allah. Dan tadi katanya udah kamu. Iya, karena ini masuk 9 bulan. Oh, tapi kok kecil sih? Yang penting yang di dalamnya sehat. Pokoknya ada Amin ya Allah. Semoga podcast ini bisa membawa rezeki. Amin ya Allah. Kelahirannya ya. Mungkin pulang dari sini. Iya. Udah langsung masuk pembukaan 9. Pokoknya as soon as possible aja lah ya. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Mungkin sehat, selamat, normal. Soalnya nanti di bulan Syawal emaknya ini udah banyak CBMC yang menanti gitu. Emaknya yang wajar sudah habis lebaran sudah panjang. Iya. Iya betul. Nggak ngebagi. Boleh kalau mau. Ayo kita bagi. Gitu. Ya, Mbak Ovi. Iya Mbak Murni. Ini Mbak Ovi kan dengan produk yang udah bermacam-macam merek ya. Iya. Itu berarti udah mitra ya dengan Mbak Ovi. Merek-merek ini udah bermitra dengan. Sudah Mbak. Dan memang ini kan mereknya banyak nih. Orang itu biasanya akan bosen kalau kita ngupload cuma satu produk, 2 produk, 3 produk. Kalau banyak kayak gini, orang tuh akan, oh ya banyak tuh kalau nih Mbak Ovi bajunya gitu. Jadi mereka nggak akan bosen gitu, dan mereka akan terus repeat order lagi ke kita gitu. Untuk reseller gitu ya. Nah, itu pasti dia langsung ke Mbak Ovi kan? Langsung ke aku. Untuk mereknya apa langsung ngikutin apa Mbak Ovi merek sendiri dengan Saki? Enggak, kita sesuai dengan yang ini aja. Jadi kita tuh tugasnya cuma selling aja. Oh, selling aja. Ya, Mbak Ovi.
tadi terkait dengan merek ya, brand punya Mbak Ovi. Nah itu reseller juga menggunakan brand Mbak Ovi, tapi dengan kalau untuk produk tetap yang sesuai tetap dengan itu ya. dari pusat. Misalkan Dari pusat. Wise, ya tetap Wise gitu. Ovi kan bermitra dengan PKBL Karakter Steel ya. Betul. Nah, yang sekarang disebut dengan TJKSL, TJKSL. Nah, itu sampai di mana Mbak untuk pembinanya dari mitra dengan itu ya, dengan PKBL itu Mbak? Apa sudah dibawa produk Mbak juga dengan kegiatan PKBL yang kemana gitu? Belum. Jadi awalnya ketemu sama PKBL itu kan masih dari Piuko. 2019 waktu itu Budir jadi hostnya sama Pak siapa ya, Pak Fauji kalau nggak salah. Oh, yang waktu di Untirta ya? Betul. Oh, waktu di Untirta 2019. Itu adalah modal awal yang dipinjemin tanpa anggunan apapun. Tanpa anggunan berapa Mbak? 3 juta. Kan lumayan ya. Alhamdulillah buat dimulai di awal ya. Betul. Dan kalau kita pakainya benar-benar untuk usaha itu kan jadi muter. Dan akhirnya bisa banyak. Banyak dan akhirnya dari 3 juta jadi naik lagi ya? Naik lagi, dan aku pinjem 2021 itu sekitar 30 juta. Jadi aku up lagi. Tanpa anggunan juga? Itu tanpa pakai anggunan kalau. Oh, 30 ya? Pakai sertifikat. Tapi semuanya lancar ya, kecil juga gitu, nggak terlalu besar. Itunya buat usaha. Bunganya cuma 5% ya? Iya, betul. Iya. Terus Mbak Ovi, ada apa sih, Mbak Ovi kan jualan gamis dewasa ya, gitu kan, untuk ibu-ibu. Ada nggak sih ukuran buat saya? Oke, untuk lingkar dadanya Mbak Nung paling gede itu sampai 130 cm. Emang berapa? Bukan 150? 130. Oh. 130 itu udah yang paling gede Mbak Mur. Udah paling gede ya? Lingkar dadanya. Sisain satu, cuma punya satu berarti ya? Enggak, tenang aja masih banyak. Jadi pemirsa, untuk ukuran kecil sampai Jumbo big size itu ada di sini nih. Nah, jangan usah sedih ya guys. Luar biasa emang. Bisa di luar Bandung. Oh, jadi Mbak Nung pakainya LD 130 ya? Iya, 130. Dicatat. Kalau ada yang 130, calling-calling ya Mbak. Dengan tenang hati Mbak Nung. Iya. Nah, Mbak Ovi. Mbak Ovi kan ibu muda gitu ya. Pengusaha juga gitu. Coba Mbak Ovi sampaikan kepada sahabat-sahabat di luar. Nah, itu mereka pengen seperti Mbak Ovi. Untuk motivasinya gitu, biar agar mereka termotivasi dengan apa yang sudah Mbak Ovi punya sekarang gitu. Silahkan sampaikan. Oke, jadi Kakang Teteh, dulur sedanten semuanya, kalau kita bekerja di suatu bidang itu harus punya strong why yang kuat. Alasan yang kuat kenapa kita harus ada di situ, dan itu goals-nya untuk apa, dan bagaimana cara kita meraih goals itu. Jadi ada itu harus step-step ya. Ada tahap-tahapannya. Betul, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk Buat manusia lain. Nah, itu juga kita harus pikirin. Hidup di dunia itu cuma sekali. Kalau cuma sekali, berarti kita tuh istilahnya jadilah manusia yang ngangenin. Kayak Rasulullah, jasadnya udah nggak ada, gitu. Tapi masih dikangenin sama umat Islam di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Seperti itu, jadi harus dicontoh. Iya, benar-benar. Apalagi Nabi Muhammad juga kan ininya berdagang gitu ya. Nah, betul. Itu salah satu ini ya. 10 dari pintu rezeki salah satunya ada di niaga atau perdagangan. Iya. Nah, untuk udah tadi sampaikan ya pada sahabat, rekan-rekan Kang Teteh semuanya ya. Harus punya strong way yang kuat dalam satu bidang apapun, bisnis apapun. Jangan patah semangat pastinya ya. Jangan patah semangat, tetap terus. Memang kalau untuk maju ya. Betul. Nah, Mbak Ovi, coba itu lagi untuk kan Mbak Ovi kebetulan termasuk UMKM juga kali ya? Iya. Nah, UMKM kita juga ya. Nah, dari Piku juga bisa sampaikan ke Bapak Wali Kota atau Bapak Wakil Wali Kota dan pemerintah Kota Cilegon. Mbak sebagai UMKM, apa harapannya pada pemerintah? Baik. Di sini karena saya sudah bergelut kurang lebih 5 tahun dalam dunia fashion ini, saya harap semoga pemerintah lebih bisa menaungi lagi, karena Mbak Murni ini banyak banget UMKM yang nggak tahu ada pelatihan-pelatihan yang memang sangat dibutuhkan oleh UMKM yang ada di Piuk ini. Piuk kan banyak banget tuh kegiatannya. Nah, itu mereka tuh kurang info, jadi mereka akhirnya nggak masuk grup. Nah, semoga dengan Pak Wakil Wali Kota dan juga Pak Wali Kota mendengar ini, makin banyak lagi UMKM Cilegon yang memang terserap lagi informasinya.
jadi semakin keren, semakin oke. Jadi Cilegon itu nggak cuma ngandelin pabrik aja, Iya. tapi mereka bisa usaha mandiri. Nah, gitu. betul. Ya, itu ya harapannya. Harapannya Harapan seperti kepada itu. Semoga pemerintah dan semua Bapak. itu bisa terangkul, bisa informasi itu bisa nyampe gitu loh ke UMKM yang ada di Kota Cilegon. Nah, untuk seperti Mbak Ovi sendiri yang sudah punya produk, harapan ke Pak Wali apa? Untuk lebih bisa memasarkan mungkin produknya seperti itu apa? Oke. Untuk Pak Wali, karena kita adalah kota yang religius, kota santri, jangan lupa kalau mau tarawih, beli kokonya di aku aja, nggak apa-apa. Ada juga diskon, tenang Pak. Tenang, Diskon Pak, dikasih spesial. diskon. Betul. Ya Bandung aja udah tuh Saya dapat juga nanti. dikasih diskon dong. Tuh. Semuanya Iya, boleh. Pokoknya iya, untuk iya. yang kenal sama aku, nggak usah takut sama diskon. Gitu. Iya. Oh Insya iya, Allah dimudahkan. Mbak Ovi, saya mau nanya lagi nih. Di bulan Ramadan ini pasti orang-orang nih pada berburu gamis gitu kan. Baju lebaran ya, baju lebaran ya. Gitu kan. Nah, itu ada diskon-diskon khusus enggak? Ada dong. Ada ya? Ada. Wow. Jadi Jadi bukan di Ramayana doang, di Bukan. bank juga. Kita tuh jangan mau kalah saing loh sama yang departemen store yang gede Iya, gitu. Ya justru yang kecil-kecil ini soalnya harus lebih lincah lagi dalam Iya. membidik pasar. kualitasnya bagus, Nah, iya gitu. kan? Harganya Justru sama. Kita itu ada namanya sistem nabung baju lebaran dari bulan Desember yang lalu. Oh, Gitu. jadi saya udah ini nih buat nanti gitu ya. Jadi kita tuh program Nabung dulu andalan, 5.000. program andalan kita selama 3 tahun terakhir adalah nabung baju lebaran bersama Sahih Muslim Corner. Luar biasa. Itu bagian keuangan ya. Jadi Yang luar biasa. dari bulan Gitu baru itu. Desember kita udah mulai upload produk Sarimbit yang akan ready dan mereka tinggal pilih modelnya mau yang mana. Nah, udah pilih modelnya, kita total jumlahnya berapa, nanti itu dibagi 3 bulan, dicicil lah sama mereka dengan harga yang sama sesuai katalog tanpa kita lebihin, tanpa kita kurangin. Jadi sistemnya tetap syar'i sesuai dengan syariat Islam. Jadi nggak masalah. Iya. Seperti itu. Jadi sebelum puasa juga, berapa bulan sebelum puasa udah punya tabungan baju lebaran. Betul, insya Buat Allah kita keluarga. amanah. Insya Allah. Ada saya nabung dulu Mbak Ovi. Boleh, nanti tahun Iya. depan boleh dicoba Mbak Oh, Nur. gitu. Semoga cocok modelnya ya. Kalau nabung buat besok lebaran nggak keburu. Udah berapa ini udah 17 loh. Berarti bajunya dulu. Itu Itu mah pada itu sama aja ngutang. Berarti bajunya dulu Mbak Ovi kalau kita Itu ya. berarti itu Bayarnya nabung. nanti nabung. Berarti kalau itu sistemnya bukan namanya nabung baju lebaran, nabung uang. Bajunya dikasih emangnya Bajunya duluan, makanya nanti ya, Mbak. Iya, mau. Iya, baru ada lagi. Nah, Mbak Ovi, kita nih kan Piuku ya. Iya. Gitu kan Mbak Ovi juga bergabung di kita udah dari tahun 2019. 2019 ya. Jadi kita udah kenal ya dengan Mbak Ovi Iya, gitu, dan Mbak Ovi betul. juga kita tahu juga Mbak Ovi seperti apa gitu kan. Harapan ke kitanya apa Mbak? Oke, untuk Piuku. Piuku. Ini adalah Masya Allah ya, Piuku itu merupakan Iya. salah satu wasilah yang selama ini mungkin nggak pernah terpikir kalau aku tuh Alhamdulillah. akan masuk ke grup yang memang banyak informasi di dalamnya Iya. dan banyak orang-orang penting di dalamnya yang memang sangat itu berpengaruh terhadap UMKM di Kota Cilegon. Semoga dan harapan aku adalah Piuku ini tetap jaya sampai kapanpun. Walaupun di sana mungkin di luar sana banyak yang nggak suka, tapi tetap jadilah Piuku yang memang memberdayakan UMKM Kota Cilegon, khususnya juga Banten, dan juga merangkul lebih UMKM lagi supaya nantinya UMKM ini tetap jaya, tetap bangkit, tetap termotivasi, dan juga tetap ada wadah yang bisa menaungi semua kegiatan UMKM yang ada di Kota Terima Cilegon. kasih. Sebutkan dengan Bu Laura. Bu Laura sebutkan di Bu Laura. Oh iya Bu Laura Itawati, Masya Allah, ya Allah, semuanya Masya Allah Cantiknya. cantiknya itu nggak usah ditanyain lagi. Jangan ditanya lagi. Bajunya mau saya tukeran. Baju Yang mana? yang dipakai. Apa dapat beli dari Mbak itu dulu? Enggak, Bukan, beda. beda. Kalau Budir Cuman mau saya tukar tadi Soalnya antar. belum lebaran baju udah Nah itu maksud saya Bandung. Maksud saya itu saya mau ngajak tukeran. Tapi nggak usah dibahas. Iya. Udah gitu aja. Tapi Mbak Ovi satu lagi. Tadi udah satu-satu tapi ternyata banyak ya. banyak. Enggak sih, nggak apa-apa, itu cuma inian doang. Mbak Ovi, nah untuk yang reseller nih, reseller itu, dia kan tadi Mbak Ovi bilang 3 bulan gitu kan, review ke belakang lagi nggak apa-apa Betul. sedikit ya, hanya ini. Boleh. Siapa tuh saya yang jadi reseller kan? Boleh, Gitu. mangga. Nah
Itu berarti harus target ya? Ya, jadi kita per bulan itu ada Hah? monitoring, mereka harus jual minimal 500.000 per bulan. 500.000 per 500.000 bulan. per bulan. Jadi nggak harus berapa mau satu baju tapi harga 500.000. Ya udah nggak apa-apa. Udah tinggal terfokus Item, jumlah iya, item. iya. Jadi kita tuh insya Allah kasih kemudahan. 500.000 paling satu ya Mbak ya? Dua lah ya. Dua. kalau gamis, gitu. Ya tergantung. Kalau ini bisa 3 ya, Nah, kecil-kecil kalau nih, yang kecil-kecil 4 kan gitu banyak. kan. Jadi saran saya pasti satu Mbak. Iya, orang LD-nya tadi 150. 30. 30. Iya. Itu jadi ada monitoring Mbak Murni. Ah gitu ya. Keren. Dan sampai sekarang juga masih jalan ya. Apa bertambah resellernya juga? Reseller itu harus bertambah setiap bulan. Oh. Minimal 2. Itu target kita gitu. Karena semakin banyak reseller, semakin banyak quantity yang kita jual, omset kita pun nanti semakin naik Mbak Murni gitu kan rumusnya. Ntar kalau saya buka kayak gini, saya minta sharingnya sama Mbak Ovi. Boleh. Kita bisa Aku juga bagi-bagi. banyak belajar. Belajar apa? Nggak bisa, saya mau Belajar gitu Mbak. belajar. Iya gitu. Mbak Nun silakan. Saya dari udah banyak kayaknya. Udah. Baik, sahabat UMKM, Bapak Ibu Kakang Teteh Sedulur Sedanten. Pagi ini kita sudah selesai nih talk show atau kupas tuntas usahanya dengan Mbak Ovi yang cantik, muda dan punya usahanya luar biasa, host, pembawa acara juga, MC juga, dan banyak banget deh berendelannya gitu kan. Nah, kita sudah selesai. Saya Murni dan Mbak Nung dan Mbak Ovi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. UMKM bangkit, UMKM naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.